Bab 2381. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, tanah rusak, wilayah terlarang di benua Yuanwu. Di sini, ada banyak gunung salju dan puncak es yang pecah, dan ada banyak batasan. Di sini, angin dingin dan udara dingin yang tak ada habisnya membuat darah orang menggumpal. Di sini, hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Dikatakan bahwa bahkan kaisar pun tidak mau berkunjung ke sini. Tapi, tempat di mana Kaisar Feng Yao tewas dalam pertempuran tepatnya ada di sini. Pembatasan tanah rusak dapat mencegah kaisar manapun untuk masuk, tetapi tidak dapat menghentikan Phoenix 9 surga. 9 surga Phoenix meledak, dan penghalang di depan mereka hancur satu demi satu. Melewati pecahan punggung salju dan puncak es, akhirnya saya sampai di perut Broken Land, di mana terdapat lembah hamparan es yang tak berujung. Di lembah es, berdiri gletser transparan, jernih, dan hawa dingin masuk ke dalamnya. Gletser itu tidak besar dan tidak kecil, lebarnya sekitar 1000 kaki, tetapi tingginya 10.000 kaki. Di tengah gletser, 5 orang membeku, 1 adalah manusia wanita, dan 4 lainnya adalah kaisar klan Ming. Wanita manusia itu memegang pedang super panjang, yang menembus 4 kaisar agung klan Ming, namun gagal meledak. Keempat kaisar Mingzu semuanya memegang tombak panjang, dan kaisar Mingzu yang terdepan menikam dengan tombak, menusuk dada wanita manusia dengan 1 tembakan. Dan 3 kaisar Mingzu di belakang memegang pistol dengan 1 tangan dan menekan punggung kaki tangan di depan dengan tangan lainnya, seolah-olah mereka mengirimkan kekuatan kepada kaki tangannya. Kelima orang itu mungkin tewas pada saat yang sama, dan mereka mempertahankan kondisi pertempuran brutal sampai kematian mereka, dan telah dibekukan hingga sekarang. Namun, meski kelima orang itu tewas, aura mereka masih ada. Keagungan Kaisar Agung yang menakutkan merembes keluar dari gletser, yang membuat Lu Chen merasakan banyak tekanan, dan harus melepaskan kekuatan jiwa yang agung, jika tidak maka akan sulit untuk bergerak. Kaisar Feng Yao, Lu Chen segera melompat dari 9 surga Phoenix dan berbalik menghadap wanita manusia, ingin melihat wajah asli Kaisar Feng Yao. Kaisar Feng Yao bertubuh tinggi dan tinggi, mengenakan jubah Phoenix 9 warna, mempertahankan postur merentangkan pedang, dengan aura tak kenal takut menembus langit. Namun, tubuh asli Kaisar Feng Yao sama dengan Canian, dengan 3000 rambut biru berkibar, menutupi separuh wajahnya, dan hanya melihat sepasang mata yang cerah. Angkat kepala tinggi-tinggi, ketika Phoenix 9 surga melihat tuannya, ia segera menjerit panjang, mengguncang tanah yang rusak. Ada kesedihan dan belas kasihan yang tidak disengaja dalam suara itu, yang membuat hati seseorang bergetar. Saat berikutnya, Phoenix 9 surga tiba-tiba menyala, membakar dirinya sendiri dalam api, melebarkan sayapnya yang menyala-nyala, dan ingin menerkam es. Api Phoenix, gletser yang mencair, selamatkan Kaisar, keluar dari dunia ini. Mengetahui apa yang akan dilakukan Phoenix 9 surga, Lu Chen bergegas dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Mengangkat kepala tinggi-tinggi, Lu Chen Len sebaiknya bergegas keluar, membuat Phoenix 9 surga tertegun, dan segera menghentikan serangannya. Phoenix 9 surga berhenti, tetapi api Phoenix di tubuhnya tidak dapat dibendung, dan masih menyala ke depan, langsung membakar Lu Chen menjadi bola api. Terlebih lagi, apinya menyusut lebih dari setengahnya dalam sekejap, dan saya tidak tahu kenapa. Dengan baik, Phoenix 9 surga sedang terburu-buru, membuka mulutnya dengan tergesa-gesa, dan menyedot kembali sisa api Phoenix di tubuh Lu Chen. Kaisar Feng Yao mempercayakan Lu Chen padanya, dan meminta Lu Chen membantunya dalam pertempuran dan memenangkan pertempuran kebangkitan. Tapi secara tidak sengaja membakar Lu Chen menjadi abu, bagaimana menjelaskannya kepada Kaisar Feng Yao. Oleh karena itu, ia menyaksikan Lu Chen langsung tersulut oleh api Phoenix miliknya, dan ada hantu yang tidak terburu-buru. Saat berikutnya, mata Phoenix-nya yang besar terbuka, dan dia menatap Lu Chen di depannya, menunjukkan keterkejutan. Sebab, setelah api Phoenix dipadamkan kembali, Lu Chen masih utuh dan belum terbakar menjadi abu. Api Phoenix, yang termasuk dalam api binatang, memang lebih kuat dari api langit. Lu Chen tersenyum, dengan telapak tangannya menghadap ke langit, dan tiba-tiba seberkas api muncul di telapak tangannya. Temperatur api dari nyala api itu begitu tinggi sehingga merusak ruang dan merusak kehampaan. Ternyata itu adalah api Phoenix. Oh, 9 surga Phoenix menatap nyala api Phoenix, dan warna yang tak terbayangkan muncul lagi di matanya.
Api Phoenixmu sangat bagus, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memurnikan sebagian darinya, kamu tidak akan keberatan. Lu Chen dan Jiutian Phoenix saling memandang, dan berkata sambil tersenyum, meskipun saya bukan tubuh roh api, saya adalah seorang kultivasi ganda yaitu alkimia dan seni bela diri, dan saya memiliki kemampuan untuk memurnikan api. Angkat kepala tinggi-tinggi, Jiutian Phoenix menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya ke atas, dan menatap wajah Lu Chen. Sesaat kemudian, ekspresi penghargaan muncul di mata Jiutian Phoenix, seolah dia memandang Lu Chen secara berbeda. Kalau begitu, terima kasih atas kemurahan hati Anda, biarkan api dan saya lebih ditingkatkan. Lu Chen berkata dengan gembira. Api langit bukanlah api pil tingkat tertinggi, ada api yang lebih maju di atasnya. Dan nyala api yang lebih kuat dari api langit adalah api binatang buas. Phoenix 9 surga adalah binatang dewa, dan api Phoenix yang dihasilkannya secara alami adalah api binatang dewa. Jiutian Phoenix secara tidak sengaja membiarkan api Phoenix membakar Lu Chen, dan Lu Chen secara tidak sengaja memurnikan api Phoenix, ini adalah peluang besar. Angkat kepala tinggi-tinggi, Jiutian Phoenix menjerit, membuka mulutnya, dan memuntahkan awan api Phoenix, membakar Lu Chen. Hei, tidak perlu, aku sudah memperbaikinya, jadi aku tidak membutuhkan Phoenix Fire lagi. Lu Chen tertawa, dan dengan cepat melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jiutian Phoenix untuk mengambil kembali Phoenix Fire. Meskipun api Phoenix lebih kuat dari api langit, ia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada Lu Chen. Lu Chen memiliki urat naga api dan tidak takut dengan api apapun. Oh, Phoenix 9 surga ragu-ragu sejenak, lalu mengambil kembali api Phoenix yang telah dimuntahkan, lalu menoleh untuk mendengarkan, bertanya-tanya mengapa Lu Chen mencegahnya membangkitkan Kaisar Feng Yao. Mari kita tidak menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao dulu, saya punya beberapa pertanyaan untuk diklarifikasi, jika tidak, pertempuran kebangkitan Kaisar Feng Yao akan sulit untuk dilawan. 4 orang dunia bawah yang dibekukan bersama Kaisar Feng Yao semuanya adalah Kaisar dunia bawah. Pertanyaan pertama, Kaisar Feng Yao berkata bahwa dia membela mayat oleh musuh, dan dia juga membela musuh. Yang dia maksud adalah keempat Kaisar dunia bawah ini, kan? Lu Chen memandang 9 surga Phoenix dan bertanya. Angkat kepala tinggi-tinggi, 9 surga Phoenix mengangguk. Pertanyaan kedua, Kaisar Feng Yao dan keempat Kaisar dunia bawah saling menjaga mayat. Apakah itu berarti mereka bisa mati bersama dan dibangkitkan bersama? Lu Chen bertanya lagi. Angkat kepala tinggi-tinggi, 9 surga Phoenix mengangguk lagi. Pertanyaan ketiga, Gletser ini telah membekukan 5 orang, bagaimana terbentuknya? Lu Chen terus bertanya. Phoenix 9 surga mengulurkan paruhnya yang panjang, dan mematuk Kaisar dunia bawah terakhir di dalam Gletser. Apakah dia melakukannya? Lu Chen mengerutkan kening, lalu menatap ke Gletser, mengamati Kaisar dunia bawah terakhir yang tertusuk pedang Kaisar Feng Yao. Segera, dia menemukan bahwa tubuh Kaisar dunia bawah terakhir sangat beku dan suhunya sangat rendah, seolah-olah itu adalah sumber dari suhu rendah. Aku mengerti, Kaisar dunia bawah ini adalah tubuh roh es, dan Gletser pasti berhasil. Lu Chen menamparkan kepalanya, dan kemudian berkata, pertempuran itu terlalu sengit, dan Kaisar dunia bawah dengan tubuh roh es sedang terburu-buru untuk melepaskannya. Suhu yang sangat rendah menciptakan Gletser untuk melindungi dirinya sendiri, tapi pedang Kaisar Feng Yao terlalu kuat, dan dia akan membakarnya dengan satu pedang. Akibatnya, mereka berlima terluka parah, tidak mampu menahan suhu yang sangat rendah, mereka membeku hidup-hidup di Gletser, dan mati seketika. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian menebak, Kaisar dunia bawah dengan tubuh roh es pasti tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan menjadi begitu buruk, dan dia menempatkan dirinya di dalamnya. Angkat kepala tinggi-tinggi, Jiutian Phoenix mengangguk dengan cepat, menyatakan bahwa tebakan Lu Chen adalah 100%. Kaisar Feng Yao berkata bahwa kamu dan Kaisar mati bersama. Kamu juga membeku di dalam, kan? Lu Chen menunjuk ke sisi Kaisar Feng Yao, di mana ada gelembung udara besar, begitu besar sehingga dia bahkan bisa berpura-pura menjadi setelah mendapatkan tubuh Jiutian Phoenix. Dia berkata, tetapi setelah kematianmu, tubuhmu akan dikirim kembali ke Gunung Jiufeng secara otomatis, menunggu api dari surga datang, dan nirwana akan kembali kepadamu. Dilahirkan. Petik 2. Angkat kepala tinggi-tinggi. Phoenix 9 surga mengangguk lagi. Kamu bertarung dengan Kaisar Feng Yao, dan kamu mampu melawan 4 Kaisar dunia bawah sampai mati bersama-sama.
yang berarti kamu dan Kaisar Feng Yao setara dengan 4 kaisar dunia bawah. Dunia bawah. Lu Chen berbalik dan berkata, kalau begitu, pertanyaan terakhir, kamu telah bertarung melawan 4 kaisar dunia bawah. Kaisar dunia bawah yang mana yang paling lemah? Angkat kepala, paruh Phoenix panjang 9 surga Phoenix mematuk, dan mematuk ke tubuh roh es Kaisar Hades lagi. Itu dia lagi. Lu Chen mengerutkan kening, dan senyuman muncul di sudut mulutnya, mengetahui siapa yang harus dibunuh terlebih dahulu. Di dalam Gletser, orang-orang yang membeku semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Terlepas dari kenyataan bahwa semua kaisar besar tertusuk senjata, tubuh fisik mereka semua dalam kondisi baik, tidak ada satupun yang meledak, mereka hanya terluka, tubuh fisik mereka masih selamat, dan tidak ada kematian yang nyata pada semua kaisar agung yang tidak bernafas. Nyatanya, mereka semua dibekukan oleh suhu rendah, dan itu tidak lebih dari mati suri. Phoenix 9 surga dapat melepaskan api Phoenix, yang dapat langsung melelehkan seluruh Gletser dan melepaskan 5 kaisar agung. Yang terpenting Phoenix Fire berbeda dengan Sky Fire. Sky Fire itu kejam, selain menghancurkan, ia juga tetap menghancurkan. Api Phoenix itu lembut, selain menghancurkan, juga bisa mengusir hawa dingin dan menyelamatkan manusia. Kaisar Feng Yao sedang bertarung dengan 4 kaisar dunia bawah, dan jaraknya terlalu dekat. Jika 9 surga Phoenix melepaskan api Phoenix untuk menyelamatkan Kaisar Feng Yao, itu akan mempengaruhi 4 kaisar dunia bawah, dan 4 kaisar dunia bawah juga akan dihidupkan kembali. Dari sudut pandang lain, jika seseorang datang untuk membangkitkan keempat kaisar dunia bawah, Kaisar Feng Yao juga akan mendapat manfaat. Inilah yang dikatakan Kaisar Feng Yao, tubuhnya dijaga oleh musuh, dan dia juga menjaga musuh pada saat yang sama, itulah alasannya. Inilah masalahnya, begitu mereka berhasil dibangkitkan, semua kaisar agung akan segera pulih, dan tidak banyak waktu tersisa untuk Lu Chen. Setelah menonton adegan itu, Lu Chen tahu bahwa dengan keadaan 4 kaisar dunia bawah saat ini, kekuatannya akan pulih paling banyak setelah beberapa napas, dan itu tidak akan memakan waktu selama setengah batang dupa. Orang-orang dari dunia bawah ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, dan kemampuan pemulihan mereka kuat, yang mungkin lebih cepat dari prediksi Kaisar Feng Yao. Lu Chen membuat rencana terburuk, mungkin setelah satu tebasan, tidak akan ada kemungkinan tebasan lagi. Oleh karena itu, dengan pisau ini, Kaisar Hades harus dipenggal. Oleh karena itu, untuk pisau ini, Kaisar dunia bawah terlemah harus dipilih. Seperti kata pepatah, pilihlah kesemek yang lembut. Menebas orang untuk memilih yang lemah mempunyai prinsip yang sama sekali tidak ada yang salah. Selama satu kaisar dunia bawah dipenggal, dengan kekuatan tempur yang kuat dari Kaisar Feng Yao dan Jiutian Phoenix, seharusnya tidak ada masalah untuk mengalahkan 3 kaisar dunia bawah yang tersisa. Melihat Lu Chen menatap Gletser dengan linglung, Jiutian Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan berkedip ke arah Lu Chen. Tingkah laku Jiutian Phoenix agak aneh, seolah bertanya pada Lu Chen, bisakah kita melakukannya? Awalnya, Phoenix 9 surga meremehkan Lu Chen sama sekali, dengan level yang begitu rendah, apa yang bisa dia lakukan? Alam raja yang sebenarnya, jangan katakan bahwa berpartisipasi di medan perang kaisar berarti mengirimkan kematian, pergi ke medan perang kaisar juga berarti memberikan keuntungan. Jika bukan karena perintah Kaisar Feng Yao, dan karena Lu Chen adalah keturunan 9 naga, Lu Chen tidak akan pernah bisa naik. Namun, Lu Chen tidak takut dengan api Phoenix-nya, dan bisa memurnikannya, jadi dia membiarkannya melihat ke arah Lu Chengao. Api Phoenix bahkan lebih maju daripada api langit, dan kaisar biasa tidak dapat menahan pembakaran api Phoenix, jadi Lu Chen secara alami lebih unggul. Mungkin, seperti yang dikatakan Kaisar Feng Yao, Lu Chen benar-benar dapat membantu dalam pertempuran kebangkitan. Pertempuran kebangkitan berlangsung 100.000 tahun yang lalu. Apakah dia dan Kaisar Feng Yao dapat bertahan hidup bergantung pada apakah mereka dapat mengalahkan 4 kaisar dunia bawah. Jika Lu Chen dapat membantu, maka peluang menang akan menjadi 1 poin lebih tinggi, jadi sebelum dibangkitkan, ia harus meminta pendapat Lu Chen. Tiba-tiba aku punya pertanyaan lain. Jika kamu menggunakan api Phoenix untuk mencairkan Gletser, haruskah kamu menemui Kaisar Feng Yao dulu? Lu Chen kembali sadar dan bertanya balik. Angkat kepala tinggi-tinggi, Phoenix 9 surga mengangguk dan memanggil lagi. Kalau begitu, jika kamu menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao terlebih dahulu,
apakah keempat kaisar dunia bawah akan dihidupkan kembali nanti? Lu Chen bertanya lagi. 9 surga Phoenix mengangguk lagi. Kalau begitu, dengarkan aku dan balikkan prioritas kebangkitan. Lu Chen melihat rambut Jiutian Phoenix berada di samping dalam keadaan linglung, dan dia tidak memahaminya sama sekali. Jadi dia berkata, api Phoenixmu seharusnya tidak menyerang Kaisar Feng Yao. Sebaliknya, bidiklah Kaisar dunia bawah yang terakhir. Kamu jadikan dia yang pertama bangkit, dan aku biarkan dia mati dulu. Tanda seru. Petik 2. Bagaimanapun, Lu Chen memiliki kaisar saber tambahan di tangannya, dan dia membuka tubuhnya, dikelilingi oleh 5 naga, dengan aura mengerikan. Angkat kepala tinggi-tinggi. Phoenix 9 surga memahami maksud Lu Chen, jadi dia menjerit gembira, dan api Phoenix segera menyala. Setelah itu, ia menghantam Gletser, menggunakan api Phoenix untuk membuka jalan. Kemanapun ia pergi, es padat mencair, udara dingin menghilang, dan meleleh hingga ke kedalaman Gletser. Menurut instruksi Lu Chen, itu mengarahkan api Phoenix ke Kaisar dunia bawah terakhir, memberikan prioritas untuk membangkitkan orang itu. Saat berikutnya, seluruh Gletser runtuh sepenuhnya di tengah pencairan suhu tinggi. Dan Kaisar dunia bawah yang paling dekat dengan api Phoenix memiliki prioritas untuk menikmati pemanggangan api Phoenix, dan tubuhnya yang membeku menjadi patung es langsung mencair. Datang, panggilan. Kaisar dunia bawah menghela nafas keruh, matanya kembali berputar, dan dia melihat 9 surga Phoenix pada pandangan pertama. Bajingan, apakah kamu masih hidup? Kaisar dunia bawah terkejut, dan buru-buru mundur dari tusuk sate Kaisar Feng Yao, membuka penglihatannya, dan memutar tombak yang dipegang di tangan kanannya, mencoba menusuk Jiutian Phoenix. Hanya saja Kaisar dunia bawah telah dibekukan selama 100.000 tahun dan baru saja dibangkitkan. Energi darahnya belum pulih kembali, kekuatannya belum segera pulih, dan auranya belum disesuaikan dengan level Kaisar, memberi untuk mengikuti. Lalu datanglah Lu Chen sebuah kesempatan pengetahuan. Bunuh langit, ditebas dengan satu pisau, menekan angin dingin dan udara dingin, menembus lapisan ruang, dan menghancurkan kehampaan. Kekuatan pedang ke-8 Zantian dikerahkan sepenuhnya, dan kekuatan pedang itu seberat 1000 gunung. Itu bisa membunuh semua kaisar, dan bahkan mengunci Kaisar dunia bawah. Karena, pada saat kebangkitan, Kaisar dunia bawah belum memulihkan kekuatan alam Kaisar Agung, seperti prediksi Kaisar Feng Yao, levelnya berada di atas setengah Kaisar, hanya sedikit jauhnya dari Kaisar Agung, dan itu termasuk dalam kategori alam Kaisar. Apa, kekuatan Raja Sejati, kunci Kaisar ini? Kaisar dunia bawah melihat orang yang menghunus pisaunya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Penyerang diam-diam hanyalah seorang Raja Super Sejati, bahkan bukan seorang Kaisar. Wilayah kekuasaannya berada ribuan mil jauhnya darinya, namun ia memiliki kekuatan untuk mengurungnya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat hal aneh seperti itu. Hanya saja pisau penyerangnya terlalu kuat, dan ada ancaman terhadap nyawanya, sehingga dia tidak bisa memotong pisau panjang lawannya. Tapi tombaknya terlambat untuk diblok, jadi dia harus menarik tangan kirinya dari belakang kaki tangannya di depan, dan menyambut pedang Lu Chen dengan telapak tangan. Tidak mungkin, dia baru saja dibangkitkan, dan dia tidak dapat memulihkan kekuatan tempurnya dengan segera. Jadi dia hanya bisa mengangkat telapak tangannya untuk memblokir penyerang diam-diam. Terlebih lagi, dia adalah tubuh roh es, dengan satu telapak tangan, dengan udara dingin bersuhu rendah yang tak ada habisnya, membentuk es yang keras sebagai penghalang, memberinya pertahanan tambahan. Meski pedang penyerangnya kuat, dia sangat percaya diri dengan kemampuan bertahannya. Biarpun es itu tidak bisa memblokir pedang lawan, dia masih bisa mengambil setengah dari kekuatan pedang lawan. Pada saat itu, kekuatan telapak tangannya akan sangat kuat, dan pasti tidak akan menjadi masalah untuk menahan sisa kekuatan pedangnya. Selama dia mengambil pisau dari penyerang diam-diam, dia akan pulih. Begitu dia kembali ke negara Kaisar, dia bisa menikam penyerang diam-diam yang penuh kebencian itu sampai mati dengan satu jari. Ledakan, bilahnya menebas es, langsung menghancurkan es tersebut, dan suara berderak mengguncang seluruh tanah rusak. Kekuatan bilah yang tersisa sangat kuat, memotong seluruh pecahan es, mengenai telapak tangan Kaisar dunia bawah, dan memutus kekuatan telapak tangan, dan juga memotong esensi pelindung di telapak tangan, dan kemudian potong seluruh telapak tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian, kekuatan pisaunya habis, dan tidak bisa lagi dipotong. Rumput, ekspresi Lu Chen dan Kaisar dunia bawah berubah, dan mereka mengutuk pada saat yang sama.
Lu Chen memarahi karena Kaisar Dunia Bawah terlemah jauh lebih kuat dari perkiraannya. Kupikir Kaisar Dunia Bawah terlemah baru saja dibangkitkan dan belum memulihkan alam Kaisar Agung, jadi dia bisa dibunuh dengan satu pukulan. Namun dia tidak menyangka fondasinya masih ada, dan dia masih sangat kuat. Dia sangat terkejut dengan hanya memotong salah satu telapak tangannya. Dia adalah seorang kaisar yang hebat, tidak ada gunanya memotongnya dengan satu tangan. Ketika dia pulih, dia akan dikembalikan ke keadaan kaisar dalam sekejap, dan kemudian dia dapat dihancurkan dengan satu tangan. Sebuah kecelakaan terjadi, yang membahayakan seluruh pertempuran kebangkitan. Jika dia tidak memarahi ibunya, dia akan menjadi hantu. Adapun omelan Kaisar Dunia Bawah. Tentu saja, itu karena kekuatan tempur Lu Chen lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia memotong esnya dan bahkan memotong salah satu tangannya. Di matanya, Raja Super Sejati yang seperti naga, yang kekuatan tempurnya mengancam nyawanya, dia cukup panik. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan kembali alam Kaisar Agung dengan nafas lega, tetapi saat tangannya dipotong juga mengganggu nafasnya, menunda waktu baginya untuk memulihkan alam Kaisar Agung. Ada hantu yang memarahi ibu. Lihat pistolnya. Kaisar Dunia Bawah bereaksi dengan cepat, terlepas dari rasa sakit di tangan yang terputus, berbalik dengan tombak di tangan kanannya yang tersisa, dan saat Lu Chen mencabut pisaunya, segera menusuk dengan tombak di satu tangan. Angkat kepala tinggi-tinggi, teriakan burung Phoenix terdengar, dan gelombang suara bergetar, membuat gendang telinga orang sakit. Sayap besar 9 warna muncul, mengepak ke bawah, tepat pada waktunya untuk menamparkan tombak di tengah, dan tiba-tiba membelokkan kepala tombak ke arah 9 surga Phoenix. Kaisar Dunia Bawah tahu tangan siapa itu, dan terkejut serta marah. Namun, dia telah mengalami banyak pertempuran dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Dengan kekuatan tombak panjang, dia membalikkan tubuhnya dan memutar kepala tombaknya ke belakang, membidik ke arah Lu Chen dan menusuk lagi. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa kaya pengalaman bertempurnya, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari penundaan oleh 9 surga Phoenix. Sudah terlambat untuk mengembalikan senjatanya. Sebab, pisau panjang Lu Chen telah ditarik kembali, dan dia segera mengangkat pisaunya untuk memotong lagi, dan Zhan Ba telah dikorbankan. Kali ini, karena kekuatan senjatanya, pedang Lu Chen tidak menguncinya. Tapi tidak perlu menguncinya lagi, dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dan tidak ada jalan mundur kecuali pertempuran yang menentukan. Ledakan, bilahnya menebas tombak dengan keras, menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Pada saat berikutnya, kekuatan bilahnya menghancurkan kekuatan tombak, dan ujung bilahnya menghancurkan ujung tombak. Hasilnya telah diputuskan, dan hidup dan mati sudah dekat. Kekuatan pedang yang tersisa masih kuat, dan terus menebas tubuh Kaisar Dunia Bawah, memotong esensi pelindung tubuh, dan memotong dagingnya. Ledakan, bilahnya jatuh, dan dagingnya hancur, berubah menjadi kanopi darah, tumpah ke tanah yang pecah. Tidak, seorang raja sejati yang seperti semut sama sekali tidak mungkin memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Kamu pisau panjang ungumu, itu adalah pisau kaisar. Ya Tuhan, benda ini hampir mustahil untuk dipalsukan di dunia fana, hanya di negeri dongeng. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Roh primordial melarikan diri, ketakutan, dan langsung menuju ke langit. Sebuah tangan besar terulur, meraih jiwa Kaisar Dunia Bawah, menghancurkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bentak, roh primordial hancur dan terbawa angin. Pada saat itu, suara gemuruh pelan terdengar dari langit, seolah menangis. Saat berikutnya, mahkota halo muncul di atas langit, hancur, dan mati. Seorang Kaisar Agung telah jatuh. Siapa orang ini? Raja Super Sejati sebenarnya memenggal kepala Kaisar Agung klan kita. Apakah dia Raja Sejati atau Kaisar Agung? Tidak peduli siapa dia, bunuh dia dulu dan balas dendam Kaisar Agung klan kita. 3 Kaisar Dunia Bawah lainnya telah dihidupkan kembali. Melihat Lu Chen memenggal kaki tangan mereka semua sangat marah. Mereka membuka pandangan mereka dan dengan cepat melarikan diri dari tusuk sate Kaisar Feng Yao. Diming, yang pertama keluar, mengayunkan senjatanya dan menyapu ke arah Lu Chen. Lu Chen juga tidak mundur, dia mengangkat pedangnya dan menebas, menghadapi pertempuran. Di kepala Kaisar Ming itu, lingkaran cahaya dan mahkota Kaisar belum muncul, yang berarti dia belum menemukan jenazah Kaisar Agung. Bukan tubuh Kaisar Agung, takut pada burung.
Bunuh ibunya, memotong. Dengan sekali tebasan, ia menebas dengan keras tombak panjang lawan, menghancurkan kekuatan tombak lawan, dan menghancurkan tombak panjang lawan hingga berkeping-keping. Kekuatan pedangnya yang tersisa seperti mengalahkan Kaisar Dunia Bawah, masih sangat kuat, dan terus menebas ke arah lawan. Mati. Saat pedangnya ditebas, Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk minum. Zanba awalnya digunakan untuk membunuh kaisar, tetapi sekarang digunakan untuk membunuh kaisar, dan rekornya jelas melampaui standar. Jika Anda tidak bersemangat, Anda akan menjadi hantu. Apalagi membunuh dua kaisar berturut-turut pasti lebih seru. Namun, pada saat dia hendak mengenai tubuh lawannya, momen neraka datang. Di atas kepala Kaisar Dunia Bawah, mahkota Kaisar Halo tiba-tiba muncul, dan ketika dia berada di ambang kematian, dia memulihkan tubuhnya sebagai seorang Kaisar Agung. Ini benar-benar neraka, ledakan, bilahnya menebas tubuh Kaisar Dunia Bawah, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan pedangnya bukannya tidak berguna, masih mengguncang Kaisar Dunia Bawah hingga 10 kaki jauhnya. Hanya saja tubuh fisik Kaisar Dunia Bawah tidak rusak sama sekali, itu hanya karena saat dia mendapatkan kembali tubuhnya sebagai Kaisar Agung, sudah terlambat untuk menahan guncangan kekuatan pedang. Tapi potongan selanjutnya pasti tidak akan seperti ini. Namun, Lu Chen tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi. Semut, pergilah ke neraka. Mingzu itu tampak marah, dan meskipun dia tidak memiliki senjata di tangannya, dia menamparkan telapak tangannya dengan santai. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa sangat luar biasa, dan segera mengunci Lu Chen dengan erat di tempatnya. Aku bercabang. Lu Chen dengan cepat menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Jiutian Phoenix telah pergi, dan segera memarahi ibunya di dalam hatinya. Setelah Gletser mencair, dia bertarung dari awal hingga akhir. Phoenix 9 surga, yang bertarung bersamanya, hanya membantunya sekali, dan tidak bergerak lagi. Ini benar-benar curang, tidak perlu menebak-nebak, Jiutian Phoenix pasti pergi ke Kaisar Feng Yao di seberang. Karena Kaisar Feng Yao juga sedang dibangkitkan, Jiutian Phoenix langsung pergi melindungi Tuhan terlepas dari hidup atau matinya. Lu Chen, maafkan aku, Phoenix 9 surga sangat ingin melindungiku sehingga aku meninggalkanmu, dan aku terlambat menyelamatkanmu. Aku berharap yang terbaik untukmu. Pada saat ini, Kaisar Feng Yao menghela nafas dari sisi berlawanan, dengan permintaan maaf yang mendalam. Terlebih lagi, Kaisar Feng Yao telah mengambil tindakan, bertarung berdampingan dengan Jiutian Phoenix, dan bertarung dengan dua Kaisar Ming lainnya, tidak ada cara untuk menyelamatkan Lu Chen. Ya, aku akan berusaha sekuat tenaga. Lu Chen tidak repot-repot bersumpah lagi, dia hanya berkata dengan marah, lalu menghancurkan jimat Kaisar di tangannya, dan mengaktifkan susunan teleportasi yang ditinggalkan oleh Kaisar metode formasi kuno. Teleporter, tidak, rumput. Melihat Lu Chen menghancurkan jimat giok, Kaisar Dunia Bawah tanpa sadar tahu bahwa Lu Chen ingin melarikan diri. Dia ingin menamparkan Lu Chen sampai mati sebelum Lu Chen mengirimkannya. Pada saat itu, meskipun susunan teleportasi terus berteleportasi, ia tetap akan meneleportasi mayat. Tentu saja dan telur, meski telapak tangan itu semakin cepat dan ditampar dengan keras, tetap saja terasa sepi. Karena, ketika kekuatan telapak tangan menghantam, Lu Chen menghilang. Jimat teleportasi Kaisar Formasi secara langsung memindahkan Lu Chen ratusan juta mil jauhnya. Jarak ini terlalu jauh, bahkan peri pun tidak bisa merasakannya, apalagi seorang Kaisar Agung. Di puncak Gunung Zhenming, terdapat paviliun mewah berlantai 5. Ada sebuah plakat besar tergantung di gerbang paviliun, dengan 4 karakter emas di atasnya, menara simen Canon. Begitu terang-terangan, sombong, cabul dan asin, selain Ai-san, yang ada hanya ayah Ai-san, Simen Yinghao. Di dalam menara gerbang barat, di sebuah ruangan besar, sesosok tiba-tiba muncul entah dari mana, Lu Chen lah yang telah diteleportasi. Hari, aku hampir menipuku sampai mati, aku tidak akan bekerja sama dengan orang ini di masa depan. Lu Chen berdiri tegak, menunjuk ke arah tanah rusak, dengan ekspresi kemarahan di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Jiutian Phoenix. Jika dia tidak mempersiapkan Kaisar Jimat sebelumnya, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh 9 surga Phoenix kali ini. Dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Namun, jika dia tidak memiliki jimat Kaisar ini di tangannya, dia tidak akan mengambil risiko menyerang Kaisar Dunia Bawah kedua. Dengan kecepatannya,
Setelah memenggal kepala Kaisar Dunia Bawah yang pertama, dia bisa segera melarikan diri, menjauh dari medan perang Kaisar Agung. Kemudian, An Anwen menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan, menyaksikan 3 Kaisar Dunia Bawah terakhir dipenggal oleh Kaisar Feng Yao di tempat, betapa kerennya itu. Lu, saudara Lu Chen, kamu, bisakah kamu turun dulu lalu bicara? Tepat ketika Lu Chen marah, suara lemah tiba-tiba datang dari bawah kakinya, suara itu familiar tidak peduli bagaimana suaranya. Lu Chen menunduk, pupil matanya langsung menyusut, wajahnya memerah, dia sangat malu. Sebab, lokasi dia berteleportasi sangat aneh, ternyata diteleportasi ke tempat tidur berukuran besar, dan kebetulan dia menginjak punggung telanjang seseorang. Dan orang itu cukup familiar, itu adalah patriark keluarga Simen Yinghao. Jika Simen Yinghao adalah satu-satunya, itu tidak akan membuat Lu Chen tersipu dan mempermalukannya. Masalahnya adalah Simen Yinghao bukan satu-satunya yang terbaring di tempat tidur besar ini, ada 10 orang lainnya, semuanya adalah gadis cantik dengan buah telanjang. Salah satu wanita cantik dihancurkan oleh Simen Yinghao, melakukan perilaku yang tak terlukiskan. Tapi Lu Chen kebetulan berdiri di atas Simen Yinghao, sungguh memalukan. Untungnya, tempat tidur ekstra besar ini memiliki selimut ekstra besar dan indah, dan ke-9 wanita cantik itu semuanya ditutupi dengan selimut, sehingga tubuh giok mereka tidak terlihat. Adapun Simen Yinghao, ada juga selimut yang menutupi dirinya dari pinggang ke bawah, hanya memperlihatkan punggung berototnya. Keindahan di bawah Simen Yinghao pada dasarnya ditutupi oleh Simen Yinghao, dan Lu Chen tidak dapat melihat apapun kecuali sepasang mata indah yang ketakutan. Tentu saja, bukan hanya sepasang mata yang ketakutan, tapi 10 pasang. 10 wanita cantik itu benar-benar terkejut, ketakutan, dan gemetar. Patriark Simen, aku benar-benar minta maaf, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, maafkan aku. Lu Chen buru-buru melompat dari tempat tidur, berbalik dan keluar kamar, Patriark Simen, aku tidak akan mengganggumu lagi, anggap saja aku belum pernah ke sini. Tunggu, jangan pergi, ada yang ingin kutemui. Simen Yinghao berteriak dengan tergesa-gesa. Yah, ini bukan tempat untuk membicarakan banyak hal. Lu Chen menghentikan langkahnya, lalu berkata, mengapa saya tidak menunggumu di luar, setelah kamu selesai bekerja, belum terlambat untuk keluar. Tidak perlu, mereka semua adalah istri baruku, bukan orang luar. Simen Yinghao tertawa, dan suatu saat mengenakan jubah panjang, berbalik ke arah Lu Chen, meraih tangan Lu Chen, dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Lu, kamu adalah bangsawan keluarga Simen saya, dan kamu juga penyelamat dari benua Yuanwu. Kekagumanku padamu seperti aliran sungai, tak berujung, dan seperti banjir di Bima Sakti, begitu tak terkendali. Oke, jika Patriark Simen ingin mengatakan sesuatu, katakan saja padaku, saya sangat sibuk. Lu Chen buru-buru menyela obrolan Simen Yinghao, jika tidak, orang ini akan meledakkannya sampai tahun monyet. Kurcaciku dinobatkan sebagai kaisar, leluhurnya dihormati, dan seluruh wilayah asal utara berada di bawah prestise. Simen Yinghao memegang erat tangan Lu Chen, dan terus bersemangat, alasan mengapa kurcaci saya mencapai pencapaian luar biasa hari ini adalah berkat dukungan saudara Lu. Saya ingin membalas kebaikan saudara Lu, tetapi saya khawatir saya tidak bisa menemukanmu. Bagus sekarang, kamu berinisiatif mengirimkannya ke rumahmu, aku harus memperlakukanmu dengan baik sampai kamu berjalan ke dinding. Tanda seru, mendengar ini, wajah Lu Chen membeku, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, saya menghargai kebaikan Patriark Simen. Saya tidak suka berjalan sambil bersandar di dinding, dan saya tidak tahu cara berjalan sambil bersandar di dinding. Petik 2, Saudara Lu, jangan khawatir, dengan kemampuan manusia supermu, kamu tidak akan pernah bisa menopang tembok. Simen Yinghao tertawa, dan mendekat ke Lu Chen, dan berkata dengan nada yang sangat serius tentang masalah seks rahasia, saya telah menyiapkan 100 kecantikan tiada taraf untuk saudara Lu, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, lengkap dalam segala hal, benar-benar lulus ujian, saya jamin Anda akan senang, ingin hidup dan mati. Ngomong-ngomong, Patriark Simen, apakah ada nenek moyang keluarga Simen Anda yang pernah memiliki kaisar yang hebat? Lu Chen tidak ingin Simen Yinghao terus berbicara, jadi dia langsung menyela dan mengubah topik, misalnya, Kaisar Fu kuno, dan kemudian meninggalkan beberapa harta untuk keluarga Simen, seperti Kaisar Jimat atau semacamnya.
Kaisar Jimat. Mendengar ini, pupil si Men Yinghao menyusut, alisnya bergetar, dan ekspresinya menjadi serius, seolah dia menyembunyikan rahasia di dalam hatinya. Saudara Lu, Kaisar Jimat telah punah selama ratusan ribu tahun di benua Yuanwu. Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang hal ini? Si Men Yinghao memandang Lu Chen, dan bukannya menjawab pertanyaan Lu Chen secara langsung, dia malah bertanya balik. Kaisar Jimat, yang dapat diteleportasi ratusan juta mil dalam sekejap, bahkan Kaisar Agung tidak dapat menemukannya. Ini jelas merupakan suatu keharusan dalam pertempuran, dan itu adalah artefak yang memberi minyak pada telapak kaki. Lu Chen juga melihat ke arah si Men Yinghao, dan berkata sambil tersenyum, selain itu, ambang batas untuk membuat jimat Kaisar sangat tinggi. Dikatakan bahwa tidak hanya Kaisar formasi, tetapi juga Kaisar Jimat yang kuat diperlukan. Tidak ada seorang pun dari nenek moyang keluarga si Men saya yang berhasil menjadi seorang kaisar, apalagi Kaisar Fulu yang Anda sebutkan. Si Men Yinghao menggelengkan kepalanya. Melihat kekecewaan Lu Chen, dia berubah pikiran, namun, membuat jimat kaisar tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini terutama didasarkan pada lingkaran sihir dan dilengkapi dengan jimat. Harus ada formasi. Lingkaran sihir yang diatur oleh kaisar tidak selalu membutuhkan jimat yang dikenakan oleh kaisar. Oh, Lu Chen terkejut sejenak, lalu matanya berbinar, dan dia bertanya lagi, Patriark si Men berarti jimat apapun Tuan memiliki kemampuan untuk membantu kaisar formasi untuk membuat jimat kaisar. Tidak, Tuan jimat biasa tidak memiliki kemampuan itu, setidaknya Anda memerlukan kaisar jimat. Si Men Yinghao berhenti, dan kemudian berkata, meskipun keluarga si Men saya tidak pernah menghasilkan kaisar yang hebat, ada banyak kaisar, dan mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar. Di era formasi kaisar, ada banyak kaisar Fulu di keluarga si Men, dan mereka bahkan membantu formasi kaisar dalam membuat jimat kaisar. Petik 2. Kaisar formasi kaisar, nenek moyang jauh keluarga Beiming, pernah membuat jimat kaisar, dan memang dibantu oleh keluarga si Men. Kata Lu Chen, sebenarnya, hanya Beiming dan si Men yang tahu tentang jimat kaisar yang dibuat oleh nenek moyang yang jauh, dan itu tidak pernah dikabarkan selama ratusan ribu tahun. Si Men Yinghao menatap Lu Chen dalam-dalam, dan bertanya dengan penuh arti, seolah-olah dia telah menebak sesuatu tentang Lu Chen, kamu bukan dari dua bangsawan kami keluarga, jadi bagaimana Anda tahu bahwa formasi leluhur jauh dari keluarga bangsawan Beiming Kaisar, apakah Anda pernah membuat jimat Kaisar? Karena, Patriark Beiming memberi saya jimat Kaisar itu, dan saya baru saja menggunakannya. Lu Chen tersenyum. Apa, Difu? Apakah kamu sudah menggunakannya? Kamu sungguh anak yang hilang. Kaisar jimat untuk berurusan dengan Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan santai? Si Men Yinghao memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, lalu berkata dengan wajah marah. Benar, aku menggunakan jimat Kaisar untuk menyelinap kembali dari tangan Kaisar. Kata Lu Chen, Kaisar apa? Mungkinkah Kaisar Agung Yun telah memilih Kaisar Agung yang baru? Si Men Yinghao terkejut. Kamu akan segera tahu tentang keberuntungan Kaisar. Aku sedang terburu-buru sekarang, jadi aku tidak perlu memberitahumu secara detail. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, saya dapat memberitahu Anda secara singkat, saya bertemu Kaisar Dunia Bawah, dan saya menggunakan jimat Kaisar karena saya tidak bisa mengalahkannya. Kaisar Dunia Bawah, Kaisar klan Ming turun ke benua Yuanwu. Saya tahu bahwa malapetaka di benua Yuanwu pasti datang dari Mingsu. Dikatakan bahwa sebelum jatuhnya benua Fengyao, ada ramalan seperti itu, dan itu memang benar. Si Men Yinghao menepuk pahanya dan berkata begitu. Kaisar Fengyao belum jatuh. Lu Chen tidak ingin berbicara terlalu banyak pada awalnya, tetapi dia tidak bisa tidak membenarkan nama Kaisar Fengyao, jadi dia membantah si Men Yinghao. Munculnya sisa-sisa pikiran Kaisar Fengyao membuktikan bahwa Kaisar Fengyao telah jatuh. Jika tidak, sisa-sisa itu tidak akan muncul. Si Men Yinghao tidak mempercayainya, dan bahkan membantahnya kembali. Oke, jangan bicara tentang Kaisar Fengyao, mari kita bicara tentang Kaisar Jimat. Lu Chen melirik si Men Yinghao, dan berkata, sekarang, saya telah menggunakan satu-satunya jimat Kaisar di benua Yuanwu. Jika saya bertemu Kaisar Dunia Bawah lagi di masa depan, saya khawatir ini akan menjadi jalan buntu. Sebenarnya, ini adalah lubang yang Lu Chen coba gali, untuk melihat apakah si Men Yinghao memenuhi syarat untuk memasuki lubang tersebut. Jika demikian, itu bagus sekali.
Dia tanpa ampun akan menguburkan Simen Yinghao, dan menguburkannya lagi dan lagi. Jika Kaisar tidak keluar, Lu Chen tidak terkalahkan. Masalah ini telah menyebar ke seluruh benua Yuanwu, dan bahkan tempat dingin yang pahit di sisi Beiyuan diketahui semua orang. Kekuatan bertarung saudara Lu sungguh mencengangkan, menyapu bersih semua kaisar, dan sekarang dia bisa melawan kaisar. Sungguh suatu berkah bagi umat manusia. Saudara Lu memiliki potensi yang tiada taranya, belum lagi Kaisar Zheng, bahkan jika dia adalah kaisar biasa, dia mungkin dapat menekan kaisar dunia bawah langsung ke tanah, bergesekan maju mundur. Jadi, saudara Lu tidak boleh jatuh ke tangan kaisar dunia bawah sebelum dia menjadi kaisar dan menjadi kaisar. Setidaknya aku, Simen Yinghao, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Simen Yinghao pertama-tama memuji Lu Chen dengan keras, dan kemudian beralih ke topik utama, menceritakan rahasia keluarga Simen. Jimat kaisar yang Anda gunakan bukan satu-satunya. Ada jimat kaisar lain di benua Yuanwu, yang telah disimpan selama sudah lama sekali. Di keluarga Simenku. Oh, mendengar ini, pancaran kegembiraan muncul di wajah Lu Chen, dan dia menatap Patriark Simen dengan mata membara, menunggu Patriark Simen melanjutkan. Patriark Simen, ini akan mengambil inisiatif untuk memasuki lubang. Karena jimat kaisar ditempa bersama oleh dua keluarga besar Beiming dan Simen, harus ada jimat kaisar di kedua keluarga. Tidak mungkin hanya keluarga Beiming yang memiliki jimat kaisar, tetapi keluarga Simen tidak, dan ini agak tidak masuk akal. Dikatakan bahwa dibutuhkan banyak uang untuk membuat jimat kaisar. Jika keluarga Simen tidak mendapat tunjangan, mengapa mereka harus membayar mahal dan bekerja untuk keluarga Beiming secara cuma-cuma? Oleh karena itu, sejak awal, Lu Chen curiga bahwa keluarga Simen juga memiliki kaisar jimat. Kalau tidak, dia membuang banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan Patriark Simen. Karena keluarga Beiming dapat menahan rasa sakit dan memotong daging mereka, dan memberikan jimat kaisar kepada saudara Lu, keluarga Simen saya juga dapat melakukan hal yang sama. Setelah Simen Yinghao selesai berbicara, dia menarik Lu Chen keluar dari ruangan yang penuh dengan musim semi, berjalan untuk berdiri di luar pintu pavilion, dan kemudian melepaskan kesadarannya untuk menemukan leluhur keluarga Simen. Setelah beberapa saat, Simen Yinghao kembali sadar, dan dengan gembira berkata kepada Lu Chen, "Tunggu sebentar, leluhurku mendengar bahwa kamu akan datang, dan akan datang." "Oh, aku masih harus mengerjakan Patriark Simen, juniornya terlalu menggangguku." Lu Chen terkekeh, lalu melihat ke plakat pavilion, merasa sedikit terkejut, dan bercanda, Patriark Simen menamai pavilion itu benar-benar unik dan luar biasa. Menara adalah menara, saya orang biasa, tapi tidak banyak konotasinya. Simen Yinghao tertawa, dia sama sekali tidak keberatan dengan ejekan Lu Chen, dan berkata, ketika leluhur memberimu jimat kaisar, kamu dapat tinggal dan beristirahat selama beberapa hari, dan aku akan memberimu seluruh menara senjata untuk bersenang-senang, lalu aku akan mengisi 100 lagi. Yang cantik masuk, oh, 100 mungkin tidak cukup, setidaknya 300 sudah cukup. Baiklah, Lu Chen tersedak, tidak bisa berkata apa-apa. Aisan cukup baik, tetapi ayah Aisan bahkan lebih baik lagi, jadi, apa lagi yang bisa dia katakan? Simen Yinghao selalu berbicara tentang wanita, seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa wanita, jadi dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya.